Ku grebek suami dan pelakor bersama Pak RT dan warga yang sedang asik selingkuh. Ku buat malu dan kuusir dari lingkungan akibat perselingkuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Angelita, seorang istri yang selama ini berusaha sabar mempertahankan rumah tangga bersama suamiku, Mas Ridwan. Namun, kesabaranku akhirnya mencapai batas ketika kecurigaanku selama ini terbukti. Diam-diam, suamiku berselingkuh dengan Lia, teman dekat yang selama ini pura-pura peduli padaku. Suatu malam, aku dan Pak RT Gunawan bersama warga sepakat untuk menggrebek rumah kontrakan tempat mereka berdua sering bertemu diam-diam. Suasana pun berubah tegang ketika pintu didobrak, dan ternyata benar, Ridwan dan Lia tertangkap basah sedang asik berselingkuh. Tangisku pecah di hadapan warga, tapi aku tidak mau lagi menjadi korban. Di depan semua orang, aku buat mereka berdua malu. Aku usir mereka dari lingkungan ini, agar tak ada lagi perempuan perusak rumah tangga dan suami tak tahu diri yang seenaknya menghancurkan keluarga orang lain. Kini, aku berdiri tegak, bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang berani membela harga dirinya sendiri. Kalau kalian ikut gera melihat tingkah suami selingkuh dan pelakor tak tahu malu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar, apa yang akan kalian lakukan kalau berada di posisi aku, Angelita. Dukung terus cerita-cerita nyata penuh emosi dan pelajaran hidup lainnya. Karena dari kisah nyata, kita bisa belajar untuk tidak dibodohi oleh cinta yang salah. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Pagi itu seperti biasanya. Aku, Angelita, menyiapkan sarapan untuk suamiku, Mas Ridwan, yang katanya hendak berangkat lebih pagi karena ada urusan pekerjaan di luar kota. Nasi goreng udang kesukaannya sudah aku buat dengan sepenuh hati. Aku ingin melihat senyum kecilnya, seperti dulu saat awal pernikahan kami, sebelum jarak dan dinginnya sikap mulai menggantikan kehangatan rumah tangga kami. Namun, hari itu, aku hanya mendapat gumaman singkat. Aku makan di jalan aja. Jel. Udah telat. Ucapannya membuat sendok di tanganku terhenti. Telat? Batinku bertanya. Padahal jam baru menunjukkan pukul 6 pagi. Biasanya, kalau memang ada perjalanan jauh, dia akan sarapan terlebih dahulu sambil menyeruput kopi yang selalu kubuat setiap pagi. Tapi kali ini tidak. Ia buru-buru, tanpa menatapku sedikit pun. Aku hanya tersenyum kaku, mencoba menutupi rasa aneh di hatiku. Hati-hati di jalan ya, Mas. Ucapku pelan. Ia tak menjawab. Hanya suara pintu yang menutup dengan cepat. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menggelayuti dadaku. Perasaan yang selama ini kuabaikan. Akhir-akhir ini Mas Ridwan sering pulang larut malam. Alasannya selalu pekerjaan. Tapi entah kenapa, aku tahu bukan itu sebenarnya. Siang harinya, aku memutuskan untuk membersihkan kamar dan lemari kami. Aku menemukan kemeja biru yang biasanya ia pakai ke kantor. Tapi kali ini ada aroma asing di kerahnya. Aroma parfum perempuan. Bukan parfumku. Wangi itu lembut tapi menusuk. Terlalu manis untuk sekadar parfum kantor. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh tanpa izin. Mas, apa yang kamu sembunyikan dariku? Aku ingin menepis semua prasangka. Tapi firasat seorang istri jarang salah.
Aku teringat beberapa hari lalu, ketika tetanggaku, Bu Rina, sempat berbisik, "Jel, hati-hati ya. Aku sering lihat Mas Ridwan nongkrong di warung kopi sama Lia. Katanya cuma ngobrol kerjaan, tapi kok sering banget, ya." Waktu itu aku menertawakan hal itu. "Ah, enggak mungkin, Bu. Lia itu sahabatku. Dia sering main ke rumah. Masa iya?" Kini, setiap kata Bu Rina kembali terngiang dan membuat dadaku sesak. Malam itu, aku tak bisa tidur. HP Mas Ridwan tergeletak di meja makan. Biasanya ia tak pernah lepas dari genggaman. Tapi mungkin karena terburu-buru ke kamar mandi, ia lupa membawanya. Hatiku berdebar. Aku menatap ponsel itu lama, antara ingin dan takut. Tapi rasa penasaran menang. Tanganku bergerak pelan, membuka layar dengan pola yang sudah kuhafal. Dan disitulah segalanya runtuh. Chat dari seseorang bernama Lia memenuhi layar. Pesan terakhirnya berbunyi, "Sayang, hati-hati ya. Aku udah siapin tempat buat malam ini. Aku kangen banget." Aku hampir tak bisa bernapas. Tubuhku gemetar. Setiap pesan berikutnya seperti pisau yang menancap di dadaku satu persatu. Foto selfie Lia dengan pakaian tidur, emotikon hati, panggilan video yang baru dilakukan semalam. Semuanya jelas menunjukkan perselingkuhan yang nyata. Jadi selama ini, sahabatku sendiri. Aku menutup mulutku agar tangis tak terdengar. Dada terasa sesak, seperti dunia menertawakanku. Keesokan paginya, aku tak bisa berpura-pura lagi. Aku mencoba tetap tenang di hadapannya. "Mas, kamu jadi dinas luar kota?" Tanyaku datar. Ia menatapku sekilas, sedikit gugup. "Iya, nginep 2 hari. Jangan ditunggu, ya." Ucapannya terdengar terburu-buru. Aku hanya mengangguk, padahal dalam hatiku sudah tersusun rencana. Setelah ia pergi, aku mendatangi Pak RT Gunawan, pria Parubaya yang tegas dan dikenal adil. Aku ceritakan semuanya dengan menahan tangis. Pak Gunawan mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata, "Kalau kamu yakin, Jel, kita harus buktikan. Jangan sampai kamu difitnah balik. Kita atur strategi, nanti saya kumpulkan beberapa warga buat saksi." Aku mengangguk. Air mataku menetes lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena luka yang berubah menjadi api dendam. Sore itu aku dan Pak Gunawan mulai menyelidiki. Dari informasi warga, ada sebuah rumah kontrakan di ujung gang kecil yang sering didatangi oleh Lia. Mobil Mas Ridwan juga beberapa kali terlihat parkir di sana. Hatiku makin hancur, tapi aku harus kuat. "Baik, Pak. Besok malam kita gerbek," kataku dengan suara gemetar namun tegas. Malam pun tiba. Aku duduk di tepi ranjang sendirian, menatap langit-langit kamar yang kini terasa hampa. "Kamu tega, Mas. Aku yang menemanimu dari nol. Aku yang rela menahan lapar saat kamu susah. Tapi kamu malah menusuk dari belakang." Aku menggenggam cincin pernikahan kami. Dulu, cincin ini simbol cinta. Kini, hanya pengingat luka. Dan aku berjanji dalam hati, besok malam akan menjadi akhir dari semua kebohongan. Malam itu terasa begitu panjang. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Tapi bagiku, bukan kesejukan yang kurasakan, melainkan gemuruh kemarahan dan sakit hati yang menyesakkan dada. Aku duduk di ruang tamu rumah kecilku, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Pukul 9 malam. Jantungku berdebar tak karuan. Di meja, ada segelas air putih yang tak tersentuh, dan ponselku yang sejak tadi tak lepas dari genggaman. Pesan dari Pak RT Gunawan baru saja masuk. "Bu Angelita, warga sudah siap. Kita kumpul di pos ronda jam 9:04. Bawa 1 saksi perempuan juga kalau bisa." Aku menarik napas dalam-dalam. "Baik, Pak." Suara pesanku terdengar bergetar. Tanganku bahkan sulit menekan tombol kirim. Aku menatap bayanganku di kaca jendela,
Wajah perempuan yang dulu penuh cinta kini digantikan oleh tatapan keras dan luka yang mendalam. Malam ini, semua akan berakhir, Mas Ridwan. Aku akan tunjukkan siapa yang kamu hancurkan dengan kebohonganmu. Bisikku pelan. Beberapa menit kemudian, aku berjalan keluar rumah dengan langkah mantap. Udara malam menusuk kulit, tapi hatiku jauh lebih dingin dari itu. Di pos ronda, beberapa warga sudah berkumpul. Ada Burina, tetanggaku yang pertama kali memberitahu tentang hubungan gelap itu, lalu Pak Gunawan, sang RT yang memegang sen terbesar di tangannya, serta 3 warga pria yang siap menjadi saksi. Kita pastikan dulu mereka benar ada di sana, kata Pak Gunawan pelan, penuh kehati-hatian. Aku mengangguk tanpa suara, menahan segala emosi yang siap meledak. Kami berjalan menyusuri gang sempit. Langit gelap, hanya ditemani suara jangkrik dan derap langkah kaki. Di ujung gang, tampak sebuah rumah kontrakan kecil dengan tirai jendela tertutup rapat. Di depannya terparkir mobil hitam Mas Ridwan. Tanganku langsung mengepal. Dadaku bergetar. Itu mobilnya. Saya hafal betul. Kataku dengan suara yang hampir patah. Pak Gunawan memberi isyarat agar aku menenangkan diri. Sabar dulu, Bu. Kita harus punya bukti kuat. Nanti warga jadi saksi. Ia menyalakan senter pelan-pelan, menyinari bagian depan rumah. Lampu di dalam terlihat redup, tapi dari celah tirai, bayangan 2 orang tampak bergerak pelan. Hatiku nyaris berhenti berdetak. Itu mereka, gumamku pelan, nyaris seperti bisikan doa yang pahit. Pak Gunawan memberi tanda kepada warga lain. Kita gerbek sekarang. 1, 2, 3, brak. Pintu didobrak paksa. Suara keras menggema di antara keheningan malam. Aku masuk bersama mereka, dan pemandangan di depan mataku membuat lututku hampir lemas. Mas Ridwan dan Lia, setengah berpakaian, wajah mereka panik, matanya membulat melihat kami berdiri di ambang pintu. Angelita, kamu ngapain di sini? Teriak Mas Ridwan, mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut. Aku tak menjawab. Air mataku menetes, tapi bukan karena lemah. Ini air mata pengkhianatan. Ngapain? Aku datang buat lihat sendiri. Mas, buat buktiin kalau ternyata benar. Suami yang aku cintai tidur dengan sahabatku sendiri. Warga yang ikut masuk mulai berbisik-bisik. Sebagian mengambil video dengan ponsel. Lia hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat pasi. Aku bisa jelasin. Jel. Ucapnya gemetar. Aku menatapnya tajam. Jelasin apa? Lia. Jelasin kenapa kamu bisa tega tidur sama suami sahabatmu sendiri. Kamu yang dulu datang ke rumah bawa makanan, pura-pura peduli sama aku, ternyata malah ngerebut suamiku di belakangku. Lia menangis, tapi bagiku air matanya tak berarti apa-apa. Pak Gunawan maju ke depan. Suaranya tegas dan lantang. Mas Ridwan, Lia, apa yang kalian lakukan ini sudah memalukan. Kalian tinggal di lingkungan yang menjunjung kehormatan keluarga. Sekarang warga semua sudah lihat bukti perbuatan kalian. Mas Ridwan mencoba membela diri. Wajahnya merah karena malu dan panik. Pak, tolong jangan dibesar-besarkan. Ini cuma salah paham. Tapi sebelum kalimatnya selesai, aku menyela dengan suara lantang. Salah paham, Mas. Aku nemuin chat, foto, panggilan video, bahkan parfum Lia di baju kamu. Mas pikir aku bodoh? Kalau bukan karena warga dan Pak RT, mungkin aku masih dibohongi terus. Semua mata tertuju padanya. Ridwan menunduk, tak mampu bicara lagi. Lia hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Kalian berdua bukan cuma nyakitin aku, tapi juga mempermalukan diri kalian sendiri. Kataku lirih tapi penuh kekuatan. Mulai malam ini, aku nggak mau lihat kalian lagi di lingkungan ini. Pak Gunawan menepuk pundakku pelan. Tenang, Bu Angelita. Kami semua di sini saksi. Besok pagi, biar saya yang bantu urus laporan ke pihak kelurahan.
Dua orang ini akan kami minta angkat kaki dari wilayah sini. Aku menatap suamiku untuk terakhir kalinya. Wajahnya yang dulu kucintai kini hanya meninggalkan rasa jijik dan kecewa. Kamu bukan suamiku lagi, Mas. Kamu pengkhianat. Cukup malam ini aku lihat wajahmu untuk terakhir kali. Aku berbalik tanpa menunggu jawabannya. Di belakangku, suara warga masih terdengar ramai. Sebagian marah, sebagian mencibir. Tapi aku terus melangkah, dengan air mata yang mengalir di pipi dan langkah kaki yang mantap. Ketika sampai di luar rumah kontrakan itu, aku menatap langit malam. Bintang-bintang tampak samar di balik awan. Tuhan, bisikku pelan. Aku sudah menjalani yang paling sakit. Tapi aku bersyukur, karena malam ini Engkau tunjukkan kebenaran. Dari kejauhan, aku mendengar Lia berteriak memanggil namaku, tapi aku tak lagi menoleh. Cukup sudah. Air mata ini bukan lagi tanda kelemahan, tapi tanda bahwa aku sudah selesai jadi korban. Malam penggerebekan itu menjadi malam paling panjang dalam hidupku. Bukan karena aku belum bisa tidur, tapi karena semua rasa sakit, malu, dan marah bercampur jadi satu. Aku duduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah pintu yang tadi pagi masih dibuka oleh Mas Ridwan, suamiku. Kini, pintu itu seperti pembatas antara masa lalu dan masa depan yang harus kuhadapi sendirian. Di luar, suara warga masih terdengar samar-samar membicarakan kejadian tadi malam. Nama Ridwan dan Lia jadi buah bibir di setiap mulut. Tapi aku tidak peduli. Biarlah. Mereka memang pantas malu. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat jendela. Aku terbangun dengan mata bengkak. Tubuhku terasa lemas. Tapi aku memaksa diri bangkit. Di dapur, aku menyalakan kompor. Bukan untuk memasak sarapan untuk suami seperti biasanya, tapi untuk membuat kopi pahit. Kopi yang hanya untukku sendiri. Sambil menatap cangkir itu, pikiranku melayang ke masa lalu. Dulu, setiap pagi aku selalu menyiapkan sarapan dan bekal untuk Ridwan. Aku hafal seleranya, hafal jam berangkatnya, bahkan hafal kebiasaan kecilnya, mengetuk meja 3 kali sebelum pergi kerja. Tapi semua itu kini hanya kenangan. Dia sudah mengkhianati bukan cuma cintaku, tapi juga pengorbananku. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini tidak deras. Aku sudah mulai terbiasa menahan sakit. Sekitar pukul 9, Pak Gunawan datang ke rumahku. Wajahnya terlihat tegas tapi penuh empati. Bu Angelita, saya sudah sampaikan ke pihak kelurahan. Ridwan dan Lia disarankan meninggalkan lingkungan ini dalam 2 hari. Warga sudah sepakat. Mereka tidak mau ada orang yang mempermalukan kampung ini. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Kalau bukan karena Bapak dan warga, mungkin saya masih dibohongi terus. Pak Gunawan menepuk pundakku dengan lembut. Yang sabar ya, Bu. Saya tahu sakitnya dikhianati itu seperti apa. Tapi Ibu jangan takut. Semua warga di sini berpihak pada Ibu. Aku tersenyum samar, meski hati masih perih. Saya hanya ingin tenang, Pak. Hidup saya sudah cukup rusak karena kebohongan. Sebelum pergi, Pak Gunawan menatapku dengan tulus. Mulai sekarang, Ibu nggak perlu tunduk lagi. Tunjukkan kalau Ibu bisa berdiri tanpa dia. Ucapan itu terus terngiang di kepalaku bahkan setelah ia pulang. Siang harinya, kabar penggerebekan menyebar cepat. Warga mulai berdatangan ke rumahku, sebagian menenangkan, sebagian sekadar ingin tahu. Bu Rina datang dengan membawa makanan. Jel, kamu harus kuat ya. Aku dari dulu udah curiga sama Lia. Perempuan itu manis di depan, tapi busuk di belakang. Aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Ternyata kamu benar, Bu. Aku terlalu percaya. Lalu datang Bu Nur, tetangga sebelah rumah yang dulu sering lihat Ridwan pulang larut malam. Aku lihat sendiri. Jel, semalam setelah digerebek, Ridwan nangis di rumah Lia. Katanya malu sama warga. Aku tertawa kecil.
Tawa getir yang terasa pahit. Malu baru sekarang? Waktu dia tidur sama Lia, apa dia ingat sama rasa malu itu? Bu Nur terdiam. Ia hanya memegang tanganku erat, seolah ikut merasakan luka yang aku bawa. 2 hari kemudian, suasana kampung kembali ramai. Pak RT Gunawan bersama warga mendatangi rumah kontrakan tempat Lia tinggal. Beberapa warga laki-laki membantu memindahkan barang-barang mereka. Ridwan berdiri di depan rumah dengan wajah tertunduk. Lia di sampingnya, menunduk tanpa berani menatap siapapun. Kami kasih waktu sampai sore ini untuk pergi dari lingkungan sini, kata Pak Gunawan dengan tegas. Kami nggak mau ada pengkhianat yang tinggal di wilayah kami. Aku hanya menonton dari jauh, berdiri di tepi jalan sambil memeluk diri sendiri. Ridwan sempat menatapku, matanya memohon, seperti ingin bicara. Tapi aku hanya membalas dengan tatapan kosong. Cinta itu sudah mati. Lia mencoba mendekat. Suaranya pelan tapi bergetar. Jel, maaf. Aku benar-benar hilaf. Aku menatapnya tajam. Hilaf itu kalau cuma sekali. Lia, tapi kamu melakukannya berkali-kali. Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Warga yang mendengar ikut bergumam. Lia menunduk makin dalam, air matanya menetes, tapi aku tak lagi peduli. Aku hanya berbalik, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Malamnya, rumahku terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara langkah kaki Ridwan. Tak ada tawa pura-pura bahagia di meja makan. Hanya aku dan diriku sendiri, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Aku membuka jendela kamar, menatap bintang yang berkelap-kelip di langit. Aku sudah kehilangan cinta, tapi aku tidak kehilangan harga diriku. Bisikku pada diri sendiri. Teleponku berdering, dari nomor tak dikenal. Suaranya berat dan familiar. Jel, ini aku, Ridwan. Aku diam. Suara itu membuat jantungku berdegup. Tapi bukan karena rindu, karena jijik. Aku cuma mau bilang, aku nyesel. Aku salah. Aku mohon, kasih aku kesempatan, Jel. Aku tersenyum dingin. Kamu nyesel karena ketahuan, bukan karena perbuatanmu, Mas. Lalu aku menutup telepon tanpa ragu. Malam itu aku tidur dengan air mata, tapi juga dengan senyum kecil, karena untuk pertama kalinya, aku tahu aku sudah bebas. Keesokan paginya, aku bangun dengan semangat baru. Aku menulis sesuatu di secari kertas dan menempelkannya di dinding kamarku. Aku pernah dikhianati, tapi aku tidak akan pernah kalah. Aku adalah Angelita, perempuan yang bisa hancur, tapi tidak bisa ditaklukkan. Aku tersenyum menatap tulisan itu. Dan di dalam hati, aku tahu, hidup baruku baru saja dimulai. Sudah sebulan berlalu sejak malam penggerebekan yang mengubah seluruh hidupku. Rumahku kini sunyi, tapi bukan sunyi yang menyedihkan, melainkan sunyi yang menenangkan. Tidak ada lagi suara ponsel yang disembunyikan, tidak ada lagi alasan palsu tentang lembur kantor atau rapat mendadak. Yang tersisa hanyalah aku dan keheningan yang perlahan mulai bisa kupeluk. Setiap pagi, aku membuka jendela kamar dan membiarkan sinar matahari masuk. Selamat pagi, Angelita, kataku pada bayangan di cermin. Hari ini kamu harus kuat lagi. Aku belajar untuk tidak lagi menangisi masa lalu. Luka memang masih ada, tapi kini aku menjadikannya bahan bakar untuk melangkah. Aku tahu, aku tak bisa selamanya hidup dari kasihan orang lain. Aku harus mandiri, harus buktikan bahwa aku mampu berdiri tanpa seorang pria di sisiku. Hari-hariku kini kuisi dengan hal-hal yang dulu sering kulewatkan. Aku mulai menjual kue buatan tanganku sendiri, resep warisan dari almarhum ibuku. Dulu aku sering membuatnya untuk Ridwan, tapi sekarang kue itu bukan lagi lambang cinta, melainkan lambang perjuangan. Setiap pagi, aroma roti pisang dan bolu pandan memenuhi rumahku yang kecil. Aku menitipkan daganganku ke warung-warung sekitar, dan ternyata banyak yang suka. Bu Angelita,
Rotinya enak banget, lembut. Besok titip 2 loyang lagi ya, kata Bu Nur sambil tersenyum. Aku tersenyum balik. Ada kebanggaan kecil di dada. Untuk pertama kalinya, aku merasa berguna untuk diriku sendiri. Suatu hari, saat aku sedang menata kue di warung, seseorang menghampiri. Pria paruh baya, berpenampilan rapi, membawa map coklat di tangannya. "Permisi, ini Bu Angelita." "Ya." "Iya, betul. Saya sendiri. Saya Dimas, dari Koperasi Kelurahan. Saya dengar dari Pak RT kalau Ibu punya usaha kue rumahan. Kami sedang cari UMKM yang mau ikut program pelatihan dan bantuan modal kecil." Aku terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Serius, Pak? Saya bisa ikut?" "Tentu. Kami butuh orang seperti Ibu, tekun dan jujur." Hari itu aku pulang dengan hati berdebar. Rasanya seperti ada secercah cahaya di ujung lorong gelap yang selama ini kulalui. Aku segera mendaftar dan mulai ikut pelatihan wirausaha kecil. Di sana, aku belajar cara mengelola keuangan, promosi online, dan mengemas produk agar lebih menarik. Waktu berjalan cepat. Usahaku mulai dikenal. Aku membuat label sendiri, kue rumahan Angelita. Sederhana, tapi penuh makna. Setiap kali aku menulis nama itu di kemasan, aku tersenyum kecil. Itu bukan sekadar nama usaha, tapi nama yang dulu diinjak, kini berdiri lagi dengan kebanggaan. Orang-orang mulai menghargai aku bukan karena belas kasihan, tapi karena kerja keras. Pak RT Gunawan bahkan pernah datang ke rumahku sambil membawa pesanan besar. "Bu Angelita, minggu depan ada acara kelurahan. Kami mau pesan 150 potong kue untuk rapat warga. Bisa?" "Bisa, Pak. Terima kasih sudah percaya sama saya." Pak Gunawan tersenyum hangat. Dari dulu saya tahu ibu ini perempuan kuat. Sekarang terbukti. Namun, di balik semua keberhasilan kecil itu, kabar tentang Ridwan dan Lia masih kadang berembus di telingaku. Kudengar dari Bu Rina, mereka kini hidup di luar kota, menumpang di rumah saudara. Usaha Ridwan bangkrut, dan Lia meninggalkannya setelah keuangan mereka hancur. Aku hanya bisa menarik napas pelan. Bukan bahagia, bukan pula sedih, tapi lega. Begitulah hukum kehidupan. Siapa yang menanam pengkhianatan, akan menuai kehancuran. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit. Suara jangkrik dan angin lembut menemani pikiranku yang tenang. Aku teringat bagaimana dulu aku memohon pada Tuhan agar Ridwan kembali. Tapi kini, aku bersyukur karena Tuhan tidak mengabulkannya. Terkadang, kehilangan adalah bentuk perlindungan. Tuhan menjauhkan seseorang bukan karena ingin menghukum kita, tapi karena ingin menyelamatkan kita dari luka yang lebih dalam. Beberapa minggu kemudian, aku diundang untuk berbicara di acara koperasi kelurahan. Temanya adalah perempuan dan kemandirian. Aku awalnya menolak, tapi Pak Dimas meyakinkan. "Bu Angelita, cerita ibu bisa menginspirasi banyak perempuan yang sedang terpuruk. Jangan simpan kekuatan itu sendiri." Dan akhirnya, aku berdiri di depan banyak orang. Tangan gemetar, tapi suaraku mantap. "Saya dulu adalah istri yang dikhianati," kataku jujur. "Saya pernah merasa dunia saya hancur. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai korban, melainkan sebagai bukti bahwa perempuan bisa bangkit. Kita tidak perlu bergantung pada siapapun untuk bahagia. Kita cukup percaya pada diri sendiri." Ruangan itu hening. Beberapa wanita terlihat menitikkan air mata, sebagian menatapku dengan senyum haru. Dan di saat itulah, aku tahu, lukaku telah berubah menjadi kekuatan. Sepulang dari acara itu, aku menatap bayangan diriku di cermin. Wajahku masih sama, tapi mataku berbeda. Dulu mataku menyimpan kesedihan. Kini, yang tersisa hanyalah keyakinan dan keteguhan. "Kamu berhasil, Jel," bisikku pada diri sendiri. "Dulu kamu dicampakkan,
Tapi sekarang kamu yang menentukan arah hidupmu. Aku menatap cincin pernikahan yang dulu kusimpan di laci. Aku mengambilnya, lalu meletakkannya di atas meja altar kecil di ruang tamu. Terima kasih untuk semua pelajaran, Mas Ridwan. Karena kamu, aku belajar arti berharga dari kehilangan. Aku tersenyum, bukan senyum kemenangan, tapi senyum perempuan yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Beberapa hari kemudian, di halaman rumahku, aku memasang papan kayu kecil bertuliskan, "Kue rumahan Angelita, dari air mata menjadi manisnya kehidupan." Setiap kali orang lewat, mereka membaca tulisan itu sambil tersenyum. Dan setiap kali aku melihatnya, aku tahu, aku bukan lagi Angelita yang dulu menangis di depan pintu. Aku kini adalah Angelita yang bangkit, kuat, mandiri, dan penuh harga diri. Malam itu, udara terasa berat. Langit mendung seolah ikut merasakan beban di dada Angelita. Ia berdiri di depan rumah kontrakan kecil di ujung gang. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam menatap ke arah pintu yang lampunya masih menyala redup. Di sampingnya, berdiri Pak RT Gunawan, memegang senter besar, sementara beberapa warga laki-laki ikut mengelilingi. Wajah mereka penuh rasa penasaran dan amarah. "Yakin, Bu Angelita? Mereka di dalam?" tanya Pak RT dengan suara rendah, tapi tegas. Angelita mengangguk mantap. "Saya sudah lihat sendiri, Pak. Sepeda motor Mas Ridwan terparkir di belakang rumah. Lia juga barusan masuk. Saya tidak mau lagi dibohongi. Malam ini, saya ingin semuanya terbongkar." Pak RT menarik napas panjang. "Baik, Bu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang. Jangan sampai ada kekerasan." Namun, Angelita sudah terlalu lama menahan luka. Baginya, malam ini bukan sekadar pembuktian. Ini adalah akhir dari penghinaan yang selama ini ia telan. Salah satu warga mengetuk pelan pintu rumah itu. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua disertai teriakan kecil. "Permisi, ada orang." Tetap hening. Tapi dari balik pintu, terdengar suara langkah tergesa dan bisikan lirih seorang perempuan. "Cepat sembunyi." Suara itu terdengar samar, tapi cukup jelas di telinga Angelita. Angelita langsung menatap Pak RT. "Itu suara Lia. Mereka di dalam," serunya. Tanpa pikir panjang, Pak RT memberi isyarat kepada warga untuk mendobrak pintu. Sekali hentakan, pintu kayu tua itu terbuka dengan suara keras. Braaak. Dan di sanalah pemandangan itu terpampang jelas. Di ruang tamu yang remang, Ridwan dan Lia terlihat kebingungan. Wajah mereka pucat seperti habis melihat hantu. Lia hanya mengenakan daster tipis, sementara Ridwan tanpa mengenakan baju, masih berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut. "Mas Ridwan," teriak Angelita lantang. Suaranya bergetar antara marah dan hancur. "Ini yang kamu lakukan di belakangku? Saat aku sibuk bekerja demi keluarga, kamu malah bersenang-senang dengan perempuan murahan ini." Ridwan tak bisa berkata-kata. "Angel, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potong Angelita dengan air mata yang mengalir deras. "Kamu kira aku bodoh? Kamu kira aku nggak tahu sudah berbulan-bulan kamu bohong?" Lia berusaha bicara. Suaranya lirih tapi penuh ketakutan. Aku minta maaf, Mbak. Ini cuma hilaf." "Hilaf?" Angelita menatapnya tajam. "Hilaf bukan dilakukan berulang-ulang. Kamu tega merebut suami orang. Lia, aku anggap kamu sahabat, tapi kamu malah menikam dari belakang." Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Pak RT mencoba menenangkan suasana. "Sudah, Bu Angelita, jangan emosi dulu. Yang penting, kita sudah tahu kebenarannya. Biar warga yang menilai." Tapi Angelita sudah tak bisa menahan amarah. Ia mengambil foto pernikahannya yang dibawa dari rumah, lalu melemparkannya ke lantai hingga kacanya pecah di depan kaki Ridwan. "Mulai malam ini, aku bukan lagi istrimu, Ridwan.
Kamu dan pelakor itu tidak pantas tinggal di lingkungan ini. Aku akan pastikan kalian berdua diusir. Lia menunduk ketakutan, sementara Ridwan hanya terdiam, menahan malu dan rasa bersalah yang mulai menyiksa batinnya. Warga mulai bersorak. Beberapa perempuan menatap Lia dengan tatapan jijik. Malu-maluin. Perempuan kayak gini yang bikin rumah tangga orang hancur. Pak RT akhirnya berbicara lantang. Mulai malam ini, saya selaku ketua RT menetapkan bahwa Ridwan dan Lia tidak diperbolehkan tinggal di lingkungan ini sampai ada keputusan resmi dari pihak keluarga dan warga. Angelita menatap keduanya terakhir kali. Semoga kalian berdua sadar. Karma itu nyata. Dan aku akan pastikan kalian menyesali semua ini. Ia berbalik meninggalkan tempat itu. Langkahnya tegas, meski air matanya masih terus mengalir. Di belakangnya, suara warga masih terdengar riuh, sementara Ridwan dan Lia hanya bisa tertunduk malu di tengah kerumunan. Malam itu menjadi saksi berakhirnya kesabaran seorang istri bernama Angelita, dan menjadi awal kehancuran bagi Ridwan dan Lia yang kini harus menanggung malu di hadapan seluruh warga. Pagi setelah penggerebekan malam itu terasa aneh bagi Angelita. Rumah yang biasanya dipenuhi tawa dan suara Ridwan kini sunyi, hanya ada dirinya dan sisa-sisa kenangan yang menyesakan. Tatapannya kosong menembus jendela, menatap halaman rumah yang basah oleh embun, sementara pikirannya berputar mengulang peristiwa semalam. Ia masih bisa mendengar teriakan warga, wajah pucat Ridwan, dan Lia yang menangis memohon ampun. Semua itu menempel kuat di benaknya, seperti luka yang belum mengering. Tapi di antara tangis dan amarah, ada sedikit rasa lega, karena kebenaran akhirnya terbuka, dan ia tak lagi hidup dalam kebohongan. Bu, jangan dipikirin terus, ujar Bu Yani, tetangga sebelah rumah, sambil meletakkan segelas teh hangat di meja. Angelita hanya tersenyum samar. Terima kasih, Bu. Saya cuma masih nggak percaya, ternyata orang yang saya cintai selama ini bisa tega begitu. Namanya juga manusia, Bu. Kadang kalau dikasih kesetiaan, malah lupa bersyukur. Tapi ibu harus kuat. Jangan kasih dia kesempatan buat nyakitin lagi. Angelita mengangguk pelan. Kalimat itu menampar kesadarannya. Ia sadar, menangis tidak akan mengubah apapun. Ridwan sudah memilih jalannya sendiri, dan ia tidak akan lagi memohon untuk dipertahankan. Beberapa hari kemudian, kabar penggerebekan itu menyebar cepat ke seluruh kampung. Semua orang membicarakannya. Ridwan dan Lia jadi bahan omongan di mana-mana. Warga mulai menjauh dari mereka, dan beberapa bahkan meminta keduanya segera pindah karena merasa malu punya tetangga seperti itu. Sementara itu, Angelita memilih diam. Ia menutup diri beberapa hari, tapi bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk menata langkah baru. Ia duduk di meja ruang tamu, membuka kembali buku tabungan dan catatan kecil yang dulu ia gunakan untuk mengatur keuangan keluarga. Semuanya harus dimulai lagi dari awal, gumamnya. Aku nggak mau terus-terusan terpuruk. Ia mulai menghubungi teman lamanya di toko kue tempat ia dulu bekerja sebelum menikah. Bu Nia, masih butuh orang buat bantu di toko? Tanyanya lewat telepon. Suara ceria terdengar dari seberang. Wah, Angelita. Tentu saja masih. Kamu bisa mulai kapan aja. Aku malah senang banget kalau kamu mau balik lagi. Senyum tulus muncul di wajahnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Terima kasih, Bu. Saya mulai besok. Ya. Hari pertama kembali bekerja membuat Angelita merasa hidup lagi. Aroma manis dari kue yang baru keluar dari oven, suara tawa pelanggan, dan suasana sibuk toko membuat hatinya sedikit demi sedikit sembuh. Wah, Bu Angelita makin cantik sekarang, canda salah satu pegawai. Ia tertawa kecil. Cantik karena bebas dari beban masa lalu. Mungkin. Sore hari, sepulang kerja, ia berjalan melewati gang rumah Lia. Dari kejauhan, terlihat Lia sedang duduk di teras rumah dengan wajah murung, sementara Ridwan tampak keluar dengan membawa koper. Rupanya, Lia dan Ridwan sedang bertengkar. Jadi kamu nyalahin aku, Lia? Kalau aja kamu gak manggil-manggil aku waktu itu,
nggak akan kayak gini semua, bentak Ridwan. Lia menangis. Aku juga kehilangan segalanya. Wan, orang-orang ngatain aku pelakor setiap hari. Aku nggak kuat. Anjelita hanya berhenti sejenak di ujung gang, menatap mereka dengan tatapan dingin. Dulu, ia pasti akan sakit hati mendengar pertengkaran itu. Tapi kali ini tidak. Ia justru merasa tenang. Beginilah akhirnya orang yang bermain dengan api, batinnya. Ia melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Bukan karena dendam, tapi karena hatinya sudah lelah. Ia sudah belajar bahwa meninggalkan masa lalu jauh lebih kuat daripada membalasnya. Malam harinya, Pak RT Gunawan datang berkunjung ke rumah Anjelita. Bu Anjelita, saya cuma mau bilang, warga semua dukung ibu. Banyak yang kagum karena ibu berani dan gak larut dalam kesedihan. Anjelita tersenyum sopan. Terima kasih, Pak RT. Saya cuma ingin hidup tenang, itu saja. Dan saya dengar, ibu udah kerja lagi. Bagus itu. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan, ya. Setelah Pak RT pulang, Anjelita duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto dirinya yang dulu berdampingan dengan Ridwan. Ia mengambil foto itu, menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah mengajariku arti kekuatan. Aku tidak lagi butuh seseorang untuk membuatku bahagia. Aku cukup dengan diriku sendiri." Lalu, dengan tegas, ia merobek foto itu menjadi 2 bagian dan membuangnya ke tempat sampah. Saat itu juga, beban di dadanya terasa terangkat. Malam itu, Anjelita tidur dengan senyum di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa damai. Dan di luar sana, Ridwan dan Lia mulai menuai buah dari perbuatan mereka, terusir dari lingkungan, dijauhi warga, dan hidup dalam rasa malu yang tak akan mudah hilang. Sementara Anjelita, perempuan yang dulu disakiti, kini mulai menapaki kehidupan baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak malam kelam itu. Hidup Anjelita perlahan berubah. Meski bayang-bayang pengkhianatan Ridwan dan Lia sesekali masih menghantui, kini ia lebih sibuk dengan pekerjaannya di toko kue Bunia. Setiap pagi, aroma manis dari adonan roti dan kue yang sedang dipanggang menjadi penyemangat barunya. Ia datang paling awal, menyiapkan bahan, menata etalase, dan menyapa pelanggan dengan senyum yang mulai tulus kembali. "Selamat pagi, Bu. Mau pesan kue ulang tahun lagi?" "Wah, sekarang tokonya makin rapi." "Ya, Anjelita memang telaten," kata pelanggan tetap sambil tersenyum. Pujian-pujian kecil itu memberi arti besar baginya. Ia merasa dihargai bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berharga. Setelah bekerja, Anjelita sering duduk di taman kecil di samping toko, menatap matahari sore sambil menyeruput kopi hangat. Di tempat itu, ia mulai belajar berdamai dengan masa lalu. Suatu sore, Bunia menghampirinya. "Kamu tahu, Jel," katanya lembut. "Aku lihat kamu sekarang beda sekali. Kamu lebih ceria, lebih semangat." Anjelita tersenyum. "Saya cuma nggak mau terus hidup dalam kenangan buruk, Bu. Hidup terlalu singkat buat disia-siakan karena orang yang gak tahu menghargai." "Dan itu bagus," jawab Bunia sambil menepuk bahunya. "Aku pikir kamu pantas dapat sesuatu yang lebih baik. Namun, hidup selalu punya cara untuk memberi kejutan." Hari itu, toko kue kedatangan pelanggan baru, seorang pria berpenampilan rapi, mengenakan kemeja putih dan celana bahan abu-abu. Wajahnya teduh, dengan senyum yang hangat. "Permisi, saya mau pesan kue untuk acara peresmian kantor kecil saya," katanya sopan. Anjelita menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Baik, Bapak mau model seperti apa?" "Yang sederhana saja, tapi elegan." "Oh iya, saya Arka," katanya sambil mengulurkan tangan. "Anjelita," balasnya dengan senyum tipis. Pertemuan itu sederhana, tapi bagi Anjelita, ada sesuatu yang aneh.
Sudah lama ia tidak merasa deg-degan seperti itu. Ia tak menyadari, sejak hari itu, hidupnya perlahan kembali berwarna. Arka beberapa kali datang ke toko. Kadang untuk memesan, kadang hanya sekadar mampir membeli kue kecil sambil mengobrol. Kayaknya kamu suka banget bolu kukus coklat. Ya, canda Angelita suatu kali. Arka tertawa kecil. Mungkin karena rasanya manis, tapi nggak berlebihan. Kayak orangnya yang jual. Wajah Angelita langsung memanas. Ah, bisa aja, Pak Arka. Dari obrolan ringan itu, mereka mulai saling mengenal. Arka bercerita bahwa ia seorang pengusaha muda yang baru membuka usaha percetakan. Ia bercerai 2 tahun lalu karena istrinya berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Kita punya nasib yang mirip. Ya, ucap Angelita pelan setelah mendengarnya. Arka mengangguk. Bedanya, kamu sudah memaafkan masa lalumu. Aku masih belajar melakukannya. Sejak saat itu, mereka sering bertukar pesan, berbagi cerita, bahkan kadang makan siang bersama. Tapi Angelita tetap berhati-hati. Ia tak ingin terburu-buru membuka hati. Luka lama membuatnya belajar bahwa cinta tanpa kejujuran hanya membawa luka baru. Sementara itu, kabar tentang Ridwan dan Lia makin tersebar luas. Warga benar-benar mengucilkan mereka. Lia akhirnya pergi meninggalkan lingkungan itu karena tak tahan dengan cibiran. Ridwan pun kehilangan pekerjaannya karena reputasinya rusak. Suatu malam, Ridwan datang ke rumah Angelita, mengetuk pintu dengan wajah lusuh dan mata merah. "Jel, aku minta maaf," katanya lirih. "Aku nyesel. Aku kehilangan semuanya. Bahkan Lia pun ninggalin aku. Tolong, kasih aku kesempatan." Angelita menatapnya lama. Hatinya bergetar, bukan karena cinta, tapi karena iba. Dulu, wajah itu adalah tempat ia bersandar. Kini, hanya membuatnya ingin menutup pintu. "Mas Ridwan, aku udah maafin, tapi bukan berarti aku mau kembali. Aku udah terlalu lama disakiti. Sekarang, aku cuma mau hidup tenang, tanpa Mas." "Jel, aku berubah, sungguh." Angelita menggeleng pelan. "Terlambat. Aku sudah berubah juga. Bukan jadi wanita yang memohon cinta, tapi wanita yang tahu kapan harus pergi." Ia menutup pintu perlahan, meninggalkan Ridwan yang terisak di depan rumah. Dan di balik pintu itu, air mata Angelita menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia akhirnya benar-benar merdeka dari bayang-bayang masa lalu. Hari demi hari berlalu, hubungan Angelita dan Arka semakin dekat. Mereka sering berbagi tawa dan semangat. Angelita merasa nyaman, bukan karena Arka sempurna, tapi karena pria itu tidak membuatnya merasa kecil. Suatu malam, Arka berkata, "Kamu tahu, Jel, dari pertama kali ketemu, aku lihat kamu bukan cuma perempuan kuat. Kamu perempuan yang bisa bikin orang lain percaya kalau hidup selalu punya kesempatan kedua." Air mata Angelita menetes pelan, kali ini karena haru. "Terima kasih, Arka. Aku pikir cinta sudah nggak punya ruang lagi di hatiku. Tapi mungkin aku salah." Arka tersenyum lembut. "Mungkin cinta datang lagi, saat kamu udah siap menghargai dirimu sendiri dulu." Dan malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Angelita tahu, lukanya telah membawa dirinya menuju kekuatan, dan kekuatan itu membawanya ke arah cinta yang baru, yang lebih tulus, lebih dewasa, dan lebih berharga. Kini, ia bukan lagi Angelita yang disakiti, tapi Angelita yang bangkit. Perempuan yang membuktikan bahwa dari pengkhianatan bisa lahir kekuatan, dan dari luka bisa tumbuh cinta yang sejati. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir 4 bulan sejak malam penggerebekan yang mengubah hidup Angelita. Kini, kehidupannya jauh berbeda, lebih damai, lebih teratur, dan yang terpenting, lebih membahagiakan. Setiap pagi, ia berangkat ke toko kue dengan senyum di wajah. Warga kini menghormatinya, bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol kekuatan seorang perempuan yang berani melawan ketidakadilan. Tidak sedikit ibu-ibu di lingkungan itu yang datang kepadanya untuk curhat,
meminta nasihat tentang rumah tangga mereka. "Bu Angelita, saya kagum sama ibu," kata Bu Sinta, salah satu tetangga. "Kalau saya yang di posisi ibu dulu, mungkin saya nggak akan sekuat itu." Angelita hanya tersenyum lembut. "Kita semua kuat, Bu. Kadang kita baru tahu seberapa kuat diri kita setelah nggak punya pilihan selain bertahan." Namun di balik ketegaran itu, ada satu hal yang kini sering membuatnya gugup, Arka. Hubungannya dengan pria itu semakin dekat. Mereka tidak hanya sekadar teman, tapi sudah seperti dua jiwa yang saling memahami luka masing-masing. Suatu sore yang cerah, Arka datang menjemputnya di depan toko dengan motornya. "Capek, ya?" tanya Arka sambil memberikan minuman dingin. "Lumayan," jawab Angelita sambil tersenyum. "Tapi hari ini ramai. Banyak pesanan kue ulang tahun." "Bagus dong," kata Arka. "Kamu memang berbakat. Suatu hari nanti, kamu harus punya toko sendiri." Angelita tertawa kecil. "Mimpi itu masih jauh, Arka." "Semua yang besar berawal dari mimpi kecil," balasnya tenang. Mereka lalu pergi makan malam di sebuah warung kecil di pinggir taman kota. Obrolan mereka hangat, dipenuhi tawa dan cerita ringan. Arka tak pernah menyinggung soal cinta, tapi tatapan matanya selalu menunjukkan perhatian yang tulus. Namun di tengah kebahagiaan itu, bayangan masa lalu perlahan muncul lagi. Malam itu, saat Angelita pulang ke rumah, ia menemukan sepucuk surat di bawah pintu. Surat itu dari Ridwan. "Jel, maafkan aku sekali lagi. Aku tahu aku salah. Aku kehilangan segalanya. Lia sudah pergi. Aku bahkan dipecat dari pekerjaanku. Aku cuma ingin bicara, meski sebentar saja. Aku masih sayang sama kamu." Angelita menggenggam surat itu dengan tangan bergetar. Amarah dan iba bercampur di hatinya. Ia tahu, membuka pintu lagi untuk Ridwan hanya akan membuatnya terluka. Tapi bagian kecil dari dirinya masih merasa sakit melihat seseorang yang dulu dicintainya terpuruk. Keesokan harinya, saat ia bercerita pada Arka di taman, pria itu hanya diam mendengarkan. "Arka, aku nggak mau ketemu dia, tapi aku juga merasa, entah, kasihan." Arka menatapnya dengan lembut. "Itu tandanya kamu sudah benar-benar sembuh, Jel. Karena kamu bisa merasa kasihan tanpa ingin kembali." Angelita menatap Arka lama, terharu. "Kamu selalu tahu harus ngomong apa, ya?" Arka tersenyum. "Aku juga pernah ada di posisi kamu. Pernah dikhianati, pernah disakiti. Tapi aku belajar, kadang orang yang menghancurkan kita adalah guru terbaik untuk mengenal arti cinta sejati." Kata-kata itu menusuk dalam hati Angelita, bukan karena sedih, tapi karena ia merasa dimengerti. Namun, Ridwan tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, ia datang langsung ke toko kue, membuat suasana menjadi tegang. Angelita yang sedang melayani pelanggan tiba-tiba tertegun saat melihat sosok yang begitu dikenalnya berdiri di depan etalase. "Mas Ridwan?" Suaranya datar. Ridwan menunduk. Wajahnya kusut. "Jel, aku cuma mau ngomong sebentar." "Di sini bukan tempatnya," jawab Angelita tegas. "Pergi, Mas. Aku nggak mau ribut di depan orang." Namun Ridwan malah berlutut, membuat pelanggan dan pegawai terkejut. "Aku mohon, Jel. Aku nyesel. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Semua mata tertuju pada mereka. Suasana mendadak senyap. Angelita memejamkan mata sejenak, menahan diri agar tidak meledak. Lalu ia berkata lantang, "Mas Ridwan, berhenti mempermalukan diri sendiri. Aku sudah bukan istrimu, dan aku nggak mau dikasihani dengan cara seperti ini." "Jel, aku berubah. Sungguh berubah." Angelita menatap tajam. Perubahan itu dibuktikan dengan perbuatan, bukan dengan air mata di depan orang banyak. Bunia yang berdiri di belakang langsung mendekat. "Pak, lebih baik Bapak pulang. Jangan ganggu karyawan saya." Dengan wajah tertunduk, Ridwan akhirnya pergi,
diiringi tatapan iba dan bisikan para pelanggan. Angelita menarik napas panjang. Ia gemetar, tapi juga merasa lega karena berhasil menghadapi masa lalunya tanpa takut lagi. Malamnya, Arka datang membawa sekotak kecil kue stroberi kesukaannya. "Aku dengar tadi siang kamu sempat diganggu mantan suamimu," katanya lembut. "Iya, tapi aku baik-baik aja," jawab Angelita dengan senyum lelah. Arka duduk di sampingnya. "Kamu tahu, aku bangga sama kamu. Dulu kamu menangis karena dia, sekarang kamu berdiri di depan orang banyak tanpa sedikit pun takut. Itu luar biasa." Angelita menatapnya. Matanya berkilat lembut. "Aku nggak akan bisa sekuat ini kalau nggak ada kamu yang selalu nyemangatin." Arka tersenyum. "Aku cuma mengingatkan kamu bahwa kamu layak bahagia, Jel. Kamu cuma lupa, tapi sebenarnya dari dulu kamu sudah cukup berharga." Hening sejenak. Lalu Arka menatapnya dalam. "Aku tahu mungkin waktunya belum tepat. Tapi kalau nanti kamu sudah siap membuka hati lagi, aku mau jadi orang yang ada di sampingmu." Air mata mengalir di pipi Angelita. Kali ini bukan karena luka, tapi karena rasa haru. Ia menatap Arka, lalu berkata pelan, "Mungkin aku sudah mulai siap." Di malam yang tenang itu, dua hati yang sama-sama terluka menemukan makna baru dari cinta. Bukan dari janji, bukan dari kata-kata manis, tapi dari kesetiaan untuk saling menyembuhkan. Dan di luar sana, Ridwan berjalan sendirian di kegelapan, menatap rumah Angelita dari kejauhan. Dalam hatinya, penyesalan tumbuh seperti racun yang menyesakkan dada. Tapi semua sudah terlambat. Perempuan yang dulu ia abaikan kini telah berdiri tegak, sementara ia sendiri tenggelam dalam bayangan kesalahannya sendiri. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Setelah semua pengakuan, kemarahan, dan air mata yang tumpah, aku, Angelita, duduk di ruang tamu rumah sambil memandangi foto pernikahanku yang kini terasa seperti ironi. Wajahku di foto tersenyum penuh harap, berdiri di samping Mas Ridwan, pria yang dulu kuanggap segalanya, yang kini menjadi sumber luka terdalam dalam hidupku. Namun malam ini bukan untuk menangis lagi. Ini malam untuk membalas harga diriku yang diinjak. Pak RT Gunawan menelponku sekitar pukul 9 malam. "Bu Angel, warga udah kumpul di pos ronda. Katanya siap kalau mau digerebek malam ini," ucapnya dengan suara pelan tapi tegas. Tanganku bergetar mendengarnya. Antara takut, marah, dan lega. Akhirnya, kebenaran akan terbuka di depan mata semua orang. Aku pun mengangguk, meski air mata sudah menggenang lagi. "Baik, Pak RT. Saya siap. Malam ini kita buktikan semuanya," jawabku dengan suara bergetar. Aku mempersiapkan diri dengan hati yang penuh amarah. Kubuka lemari, memilih jilbab hitam dan jaket panjang. Aku tak mau terlihat lemah. Dalam cermin, kulihat mataku yang sembab tapi penuh tekad. Ini bukan lagi wajah seorang istri yang menunggu keajaiban. Ini wajah seorang perempuan yang akan memperjuangkan harga dirinya. Di luar, suasana kampung mulai sepi. Lampu-lampu rumah warga sudah redup. Hanya terdengar suara jangkrik dan langkah kaki Pak RT bersama beberapa warga pria yang mulai mendekat ke rumahku. "Bu Angel, ayo kita jalan. Warga sudah siap," kata Pak RT Gunawan sambil membawa senter besar di tangannya. Aku mengangguk. Detak jantungku semakin cepat saat kami mulai melangkah menyusuri gang kecil menuju rumah kontrakan tempat Ridwan dan Lia sering bertemu diam-diam. Sepanjang jalan, beberapa ibu-ibu ikut serta dengan wajah penasaran dan murka. "Sudah keterlaluan itu Lia. Bu, dulu sering main ke rumah ibu, sekarang malah main sama suami ibu," gumam salah satu warga. "Iya, pantas aja suaminya jarang pulang," sahut yang lain dengan nada kesal. Setiap langkah terasa berat, tapi di sisi lain, ada kekuatan yang tumbuh dari luka. Aku tahu, malam ini akan jadi titik balik hidupku. Begitu tiba di depan rumah kontrakan itu, Pak RT memberi isyarat agar semua diam. Lampu di dalam masih menyala redup, tirai tertutup rapat. Dari celah jendela, samar-samar terdengar suara tawa lirih,
Suara yang dulu sangat kukenal, suara Ridwan. Dadaku sesak. Aku menahan napas, mencoba menahan amarah yang hampir meledak. "Sudah siap, Bu Angel?" tanya Pak RT lirih. Aku mengangguk. "Bismillah, Pak." Buka pintunya. Dengan hentakan keras, warga mendobrak pintu kayu itu. Suara brak memecah keheningan malam. Semua orang sontak terkejut. Dan di sana, tepat di depan mataku, kulihat Ridwan dan Lia, setengah berpakaian, saling terperangah seperti tikus yang ketahuan mencuri. "Ridwan!" teriakku sekuat-kuatnya, membuat semua warga tersentak. "Masih kurang rumah ini buat kamu." "Hah? Kurang sabar apa aku selama ini? Ini yang kamu lakukan di belakangku." Dengan dia, Ridwan panik. Ia mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut. Wajahnya pucat pasi. Lia menjerit, mencoba menutupi diri dengan baju seadanya. "Angel, tolong dengar dulu aku." "Diam kamu," potongku tajam. "Aku sudah cukup dengar kebohonganmu selama ini." Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa ibu-ibu bahkan menutup mulut, tak menyangka apa yang mereka lihat. "Astagfirullah, kok bisa segini tega?" gumam salah satu. Pak RT Gunawan maju ke depan, menatap Ridwan dengan wajah kecewa. "Ridwan, kamu tahu ini perbuatan memalukan. Kamu suami orang, Lia juga warga sini. Kalian mencoreng nama baik lingkungan ini." Ridwan hanya bisa menunduk, sementara Lia menitikkan air mata, entah karena malu atau takut. Aku maju selangkah mendekat, menatap mereka dengan mata penuh kemarahan. "Mulai malam ini, aku tidak mau lihat wajah kalian di lingkungan ini lagi. Kalian berdua kotor. Pergi, sebelum warga yang marah ini mengusir kalian dengan cara yang lebih memalukan." Suasana makin panas. Warga ramai berteriak. Beberapa laki-laki memaksa Ridwan keluar rumah. Lia menangis keras, tapi aku tak peduli. Semua rasa kasihan sudah mati bersama kepercayaanku. Ridwan mencoba mendekat padaku, tapi aku mundur selangkah. "Jangan sentuh aku lagi. Cukup. Ridwan, kamu sudah menghancurkan segalanya. Sekarang, tanggung sendiri akibatnya." Wajah Ridwan menunduk, dan malam itu, di depan semua orang, aku melihatnya benar-benar hancur, tapi bukan karena penyesalan tulus. Ia hancur karena malu. Aku berdiri di antara warga, menatap dua orang yang dulu kusebut suami dan sahabat. Mereka kini menjadi dua orang asing yang kubenci sepenuh hati. Dan di tengah tatapan warga yang marah, aku berbisik pelan tapi penuh kekuatan. "Mulai malam ini, aku bebas dari kebohonganmu." Angin malam berhembus pelan, seolah membawa pergi semua kesedihan yang pernah kupikul. Sementara Ridwan dan Lia berjalan tertunduk, diiringi tatapan jijik warga. Aku tahu, hidupku akan berubah selamanya. Suasana malam itu masih terasa di kepalaku bahkan setelah semua orang pulang ke rumah masing-masing. Rumah kontrakan Lia kini kosong dan gelap, hanya meninggalkan tumpukan baju, beberapa barang rongsokan, dan sisa bau parfum yang membuatku muak setiap kali mencium aromanya. Aku berdiri di halaman rumah sambil menatap jalanan yang mulai sepi. Di ujung sana, kulihat bayangan Pak RT Gunawan masih berdiri, memastikan situasi aman. "Bu Angel," katanya pelan, "saya tahu ini berat, tapi malam ini ibu sudah melakukan hal yang benar. Jangan menyesal." Aku tersenyum kecil, menahan air mata yang sudah hampir jatuh. "Terima kasih, Pak RT. Kalau bukan karena bantuan Bapak dan warga, mungkin saya masih dibodohi sampai sekarang." Pak RT mengangguk dengan wajah iba. "Yang sabar ya, Bu. Kadang Tuhan memang izinkan aib terbuka supaya kita tahu siapa yang pantas dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan." Kalimat itu terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku melangkah masuk rumah, menutup pintu perlahan, dan duduk di ruang tamu sendirian. Rumah terasa begitu hampa. Tak ada lagi suara langkah kaki Ridwan, tak ada lagi aroma kopi yang dulu ia buat di pagi hari, tak ada lagi candaan kecil sebelum tidur.
Yang tersisa hanyalah diam. Diam yang menyesakkan, tapi juga menenangkan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Keesokan harinya, pagi itu, gosip tentang penggerebekan malam tadi sudah menyebar ke seluruh kampung. Bahkan sebelum aku membuka pintu rumah, sudah terdengar bisik-bisik dari para tetangga yang lewat. Katanya si Lia diusir semalam. Benar, Bu. Iya, ketahuan selingkuh sama suaminya Bu Angel. Tuh. Astagfirullah, padahal kelihatannya baik-baik aja ya. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Kupilih untuk tidak keluar rumah pagi itu. Kupasang tirai, menyeduh teh, dan mencoba menenangkan diri. Tapi ternyata, ketenangan itu tak bertahan lama. Sekitar jam 9 pagi, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Kutatap dari jendela. Ternyata Bu Rini, salah satu tetangga dekat yang dulu sering berbelanja bareng aku dan Lia. Wajahnya tampak ragu, tapi juga ingin tahu. Masuk aja, Bu, kataku akhirnya. Begitu masuk, Bu Rini langsung memelukku. Ya Allah, Angel, aku baru tahu semalam. Aku kira kabar itu cuma gosip. Tapi waktu lihat sendiri warga rame di kontrakan Lia, aku nggak bisa percaya. Aku tersenyum hambar. Aku juga dulu nggak percaya, Bu. Tapi akhirnya mata ini sendiri yang lihat. Bu Rini menggeleng. Air matanya menetes. Aku malu banget. Jel, aku yang sering ngundang Lia ke acara arisan. Aku yang sering puji dia di depan kamu. Ternyata dia pengkhianat. Aku menggenggam tangannya pelan. Bukan salah ibu. Aku aja yang terlalu buta. Aku kira Ridwan cuma sibuk kerja, padahal sibuk selingkuh. Mereka berdua tertawa kecil, tawa getir di antara luka yang masih menganga. Sore itu, aku dipanggil oleh Pak RT untuk datang ke pos ronda. Warga ingin membicarakan peraturan baru setelah kejadian semalam. Aku datang dengan hati-hati, khawatir akan cibiran, tapi ternyata sambutan mereka hangat. Bu Angel, kami semua di sini dukung Ibu, kata Pak RT Gunawan di depan warga. Mulai hari ini, siapapun yang berbuat asusila di lingkungan kita, apalagi merusak rumah tangga orang lain, akan kita tegur dan laporkan. Aku menunduk, menahan tangis. Terima kasih, Pak. Saya malu, tapi juga lega. Setidaknya, saya tahu saya tidak sendiri. Warga satu persatu menyemangati. Ada yang menepuk bahuku. Ada yang bilang mereka bangga karena aku berani. Tapi di sudut hatiku, aku tahu, luka itu belum sembuh. Mungkin butuh waktu lama sampai benar-benar hilang. Setelah rapat selesai, aku berjalan pulang dengan langkah perlahan. Langit sore berwarna jingga, burung-burung mulai kembali ke sarangnya, dan angin berhembus lembut menyentuh wajahku. Entah kenapa, aku merasa seolah Tuhan sedang berbicara padaku. Kamu sudah cukup menderita. Sekarang waktunya bangkit. Malam di rumah kosong. Malamnya, aku duduk di depan rumah sambil menatap langit. Rumah di sebelah, bekas kontrakan Lia, kini benar-benar kosong. Tapi kadang aku masih bisa membayangkan wajah mereka di sana. Tertawa, berbicara, berbohong di balik dinding yang dulu sepi. Aku menarik napas panjang. Aku nggak akan nangis lagi, bisikku pada diri sendiri. Karena mulai malam ini, aku bukan korban. Aku perempuan yang bertahan. Aku kemudian menulis sesuatu di buku catatanku, sebuah kalimat yang menguatkanku setiap kali hampir menyerah. Terkadang, Tuhan izinkan kita dihancurkan oleh orang yang kita cintai, supaya kita bisa menemukan kekuatan untuk mencintai diri sendiri. Dan sejak malam itu, aku mulai menata hidupku lagi. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa Ridwan. Bahwa aku bisa berdiri tanpa sandaran siapapun. Namun aku tahu, cerita ini belum berakhir. Karena setiap luka selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu akan membawaku menuju babak baru dalam hidupku. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam memalukan itu. Malam ketika aku, Angelita, menggerebek Mas Ridwan dan Lia bersama Pak RT Gunawan dan warga.
2 minggu penuh tatapan simpati, bisik-bisik, dan juga kekaguman dari mereka yang menyaksikan keberanianku. Namun setelah semua kehebohan itu reda, yang tersisa hanyalah kesepian. Setiap pagi aku masih terbangun dengan refleks menoleh ke sisi tempat tidur, tempat yang dulu diisi oleh suamiku. Kosong. Hanya ada bantal yang dingin dan kenangan yang masih terasa hangat. Tapi aku tahu, aku tak boleh terus terjebak di masa lalu. Hidup harus terus berjalan, meski langkahnya tertatih. Pagi yang baru. Hari itu aku membuka jendela lebar-lebar. Sinar matahari menembus tirai, menerangi ruang tamu yang selama ini terasa gelap dan suram. Mulai hari ini, aku akan menata semuanya dari awal, kataku pada diri sendiri. Aku mengambil kain pel, membersihkan rumah dari ujung ke ujung. Kubersihkan setiap sudut, setiap debu, seolah ingin menghapus semua jejak yang pernah ditinggalkan Ridwan. Bahkan gelas favoritnya, yang dulu selalu kupakai untuk menyajikan kopi, kubuang ke tempat sampah. Saat membersihkan rak buku, kutemukan surat lamaran kerja yang pernah kutulis setahun lalu tapi tak pernah kukirim karena Ridwan melarangku bekerja. Perempuan gak usah kerja, cukup aku yang cari uang, katanya waktu itu. Aku tersenyum miris. Sekarang lihat, aku akan buktikan aku bisa berdiri sendiri. Kususun ulang surat lamaran itu, memperbaiki kata-kata, dan menyiapkan beberapa berkas. Hari itu aku berniat melamar pekerjaan di sebuah butik milik teman lamaku, Bu Ratna, yang dulu sering menawariku posisi kasir tapi selalu kutolak karena larangan Ridwan. Kesempatan kedua. Siang itu aku berangkat ke butik Air House Collection, butik yang cukup terkenal di pasar utama. Saat aku tiba, Bu Ratna terkejut melihatku. "Angel, ya ampun. Aku pikir kamu udah pindah dari sini," katanya sambil memelukku. Aku tersenyum canggung. "Enggak, Bu. Saya cuma baru aja lepas dari masa berat. Sekarang mau mulai lagi dari nol." Bu Ratna mengangguk paham. "Aku dengar sedikit soal masalah kamu. Aku turut prihatin, Jel. Tapi aku bangga. Kamu berani. Banyak perempuan yang diam aja meski disakiti." Air mataku hampir jatuh mendengar kalimat itu. Tapi aku tahan. Aku ingin terlihat kuat. Setelah berbicara sebentar, Bu Ratna langsung menawarkanku pekerjaan sebagai kasir sekaligus admin media sosial butik. "Kamu bisa mulai besok." "Ya, aku butuh orang yang teliti dan jujur. Dan aku tahu kamu punya 2 hal itu." Hatiku hangat. Setelah sekian lama merasa tak berguna, hari ini aku merasa berarti lagi. "Terima kasih banyak, Bu. Saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Kabar buruk untuk Ridwan dan Lia. Sementara aku mulai menata hidup baru, kabar tentang Ridwan dan Lia mulai menyebar keluar kampung. Rupanya, setelah diusir, mereka pindah ke kampung sebelah dan menyewa rumah kecil. Tapi kehidupan mereka tak semulus yang mereka bayangkan. Ridwan kehilangan pekerjaannya di bengkel karena reputasinya tercoreng. Pemilik bengkel yang juga kenal Pak RT Gunawan, tak mau punya karyawan yang bermasalah dengan moral. "Saya nggak mau punya pegawai yang selingkuh dan bikin malu warga," kata bosnya saat memecat Ridwan. Sementara Lia, yang dulu bekerja di salon, juga dipecat setelah para pelanggan enggan datang karena tahu reputasinya sebagai perebut suami orang. Aku tahu semua kabar itu dari Bu Rini, tetanggaku. Katanya, mereka sekarang sering berantem. "Jel." Lia nyesel. "Ridwan stres nggak punya kerjaan," katanya saat berkunjung sore itu. Aku hanya menghela napas panjang. Mereka panen apa yang mereka tanam sendiri, Bu. Aku udah nggak marah, cuma nggak peduli lagi. Dan memang benar. Dulu aku ingin membalas dendam, tapi sekarang aku sadar, kadang pembalasan terbaik adalah membiarkan mereka hancur karena perbuatan sendiri. Ketenangan yang lama hilang. Hari-hariku mulai berubah. Setiap pagi aku berangkat kerja ke butik, menyapa pelanggan, belajar memotret produk, dan mengelola akun media sosial. Pelan tapi pasti, aku menikmati rutinitas baru yang dulu tak pernah kudapatkan. Setiap malam, aku pulang dengan rasa puas.
Rumahku memang sepi, tapi tidak lagi terasa kosong. Aku mulai menanam bunga di halaman depan, mengganti cat dinding ruang tamu dengan warna krem lembut, dan menata ulang kamar tidurku. Kadang aku duduk di teras sambil menatap langit malam, mengingat semua yang sudah terjadi. Ternyata, sakit hati juga bisa jadi kekuatan. Ya, gumamku. Aku tersenyum kecil. Karena tanpa sadar, luka yang dulu membuatku jatuh, kini menjadi alasan aku berdiri. Keesokan hari yang penuh harapan. Beberapa minggu kemudian, butik tempatku bekerja semakin ramai. Bu Ratna bahkan mempercayakan aku menjadi supervisor kecil untuk mengatur jadwal pegawai. Kamu kerja cepat, teliti, dan pelanggan senang sama kamu, Jel, katanya bangga. Aku merasa hidupku benar-benar berubah. Dan di dalam hati, aku tahu satu hal, aku tak lagi menjadi istri yang tersakiti. Aku adalah perempuan yang selamat dari kehancuran dan menemukan dirinya kembali. Di cermin butik, aku menatap pantulan diriku sendiri. Dulu aku hanya melihat wajah perempuan lemah yang menangis karena suaminya. Tapi kini, aku melihat perempuan yang kuat, berani, dan berharga. Aku tersenyum dan berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan. Karena dari pengkhianatan, aku belajar mencintai diriku sendiri. Namun, kisahku belum berakhir. Suatu sore, ketika aku sedang menutup toko, seorang laki-laki datang menghampiri dengan wajah yang sangat kukenal, wajah yang dulu kutangisi setiap malam. Mas Ridwan. Dengan mata sayu dan baju lusuh, ia menatapku penuh penyesalan. Angel, aku mau bicara. Sekali aja. Dadaku berdebar keras. Luka lama seakan terbuka kembali. Dan saat itu aku tahu, bab selanjutnya dalam hidupku baru saja dimulai. Sore itu, langit tampak mendung. Gerimis tipis mulai membasahi jalan depan butik Air House Collection. Aku baru saja menutup pintu toko dan sedang menghitung hasil penjualan hari itu. Hujan membuat suasana tenang. Hanya suara tetesan air di atap seng yang terdengar pelan. Tiba-tiba, dari balik bayangan di luar toko, seseorang melangkah pelan mendekat. Aku sempat mengira itu pelanggan yang ingin menitipkan pesanan terakhir. Namun ketika aku menoleh, tubuhku langsung menegang. Mas Ridwan. Wajahnya tampak jauh berbeda dari terakhir kali kulihat. Rambutnya acak-acakan, janggutnya tumbuh tak terurus, bajunya lusuh, dan matanya kosong. Ia berdiri di bawah gerimis, menatapku seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Aku spontan ingin menutup pintu, tapi ia menahan dengan tangannya. Angel, tolong, jangan tutup dulu. Aku cuma mau bicara sebentar aja. Suara itu, suara yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terasa asing. Ada nada memelas yang tak pernah kudengar sebelumnya. Aku diam beberapa detik, lalu menjawab datar. Kamu mau apa lagi, Ridwan? Bukankah semua sudah jelas? Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Ia menunduk, menatap lantai yang basah oleh hujan. Aku tahu aku salah. Aku nyesel, Jel. Aku nyesel banget. Aku menghela napas panjang, lalu membuka pintu sedikit agar kami tak menghalangi orang yang lewat. Tapi aku tetap menjaga jarak. Kalau kamu datang cuma buat bilang nyesel, terlambat, Ridwan. Nyeselmu gak akan bisa balikin semua yang kamu hancurin. Pengakuan dari orang yang menyesal. Ridwan menatapku, matanya berkaca-kaca. Setelah kamu usir aku, hidupku berantakan, Jel. Aku gak bisa kerja lagi. Orang-orang pada tahu aibku. Lia juga ninggalin aku. Dia kabur bawa uang terakhir yang aku punya. Aku sendirian sekarang. Aku menatapnya dingin. Ada sedikit rasa kasihan, tapi bukan cinta. Kamu pikir aku peduli? Aku dulu juga sendirian, Ridwan. Tapi aku gak nyerah. Aku bangkit. Beda sama kamu cuma nyalahin keadaan. Ridwan menggeleng cepat. Bukan, Jel. Aku gak nyalahin siapa-siapa. Aku cuma mau minta maaf.
Aku benar-benar hilaf. Aku sadar sekarang, kamu satu-satunya orang yang benar-benar sayang sama aku. Kata-kata itu dulu mungkin akan membuatku luluh. Tapi sekarang, aku hanya merasa muak. Sayang? Kalau kamu sayang, kamu gak akan ngelakuin itu waktu aku lagi berjuang melahirkan anak kita sendirian di rumah sakit. Kamu tahu seberapa sakitnya waktu aku tahu kamu tidur sama Lia? Ridwan terdiam. Wajahnya pucat. Air matanya jatuh, bercampur dengan air hujan. Tapi aku tak lagi tergerak. Luka yang ia buat terlalu dalam. Aku tahu aku bejat, katanya lirih. Tapi aku pengen memperbaiki semuanya. Jel, aku pengen balik. Aku mau kerja apa aja asal bisa ngelindungin kamu lagi. Aku tertawa pelan, tapi getir. Kamu mau ngelindungin aku? Lucu. Aku udah bisa ngelindungin diri aku sendiri sekarang. Aku nggak butuh kamu lagi. Kekuatan dari luka. Hujan makin deras. Aku mengambil payung dari dalam butik dan menyerahkannya padanya. Ambil ini, Ridwan. Pulanglah. Aku kasihan kalau kamu kehujanan. Tapi itu aja. Nggak lebih. Ia menatap payung itu, tapi tak langsung mengambilnya. Kamu benar-benar udah nggak ada perasaan sama sekali, Jel. Aku menatapnya lurus, dalam, tanpa gemetar. Kalaupun ada, udah mati waktu kamu milih tidur sama Lia. Waktu kamu milih ninggalin aku yang berdarah-darah melahirkan anak kita sendirian. Perasaan itu mati malam itu. Wajah Ridwan semakin hancur. Ia menunduk, menahan tangis. Aku pantas dihukum. Tapi kalau suatu saat kamu mau maafin, aku akan nunggu. Aku janji gak akan ganggu kamu lagi. Aku menghela napas panjang, menatapnya sekali lagi sebelum berkata, Ridwan, aku udah maafin kamu. Tapi bukan karena kamu pantas dimaafin. Aku maafin supaya aku bisa tenang, supaya aku bisa lanjut hidup tanpa dendam. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Sekarang, kamu pergilah. Hujan belum berhenti, tapi aku harap setelah ini kamu tahu rasanya kehilangan sesuatu yang gak akan pernah balik. Ridwan menatapku untuk terakhir kali, lalu perlahan melangkah pergi di bawah derasnya hujan. Payung yang kuberikan tak ia buka. Ia berjalan dalam dingin, basah, dan kesepian. Keesokan harinya, pagi berikutnya, aku terbangun dengan perasaan berbeda. Ada beban yang seolah terangkat dari dadaku. Aku tak lagi merasa marah, tak lagi merasa dikhianati. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan keyakinan bahwa aku telah menuntaskan bab yang paling kelam dalam hidupku. Saat aku berangkat kerja, Bu Ratna memandangku sambil tersenyum. Kamu kelihatan beda hari ini, Jel. Lebih tenang. Ada apa? Aku hanya tersenyum. Mungkin karena aku udah berdamai sama masa lalu, Bu. Bu Ratna mengangguk bijak. Itu artinya kamu udah siap buat bahagia lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya. Aku siap. Sinar baru di hidupku. Beberapa bulan kemudian, butik tempatku bekerja makin berkembang pesat. Aku dipercaya memimpin cabang baru di kota sebelah. Aku pindah ke apartemen kecil, hidup mandiri dengan penuh rasa syukur. Setiap sore, aku menulis jurnal harian tentang perjuangan, luka, dan keberanian. Dari situ aku mulai aktif di media sosial, membagikan kisahku agar perempuan lain tak takut bangkit dari pengkhianatan. Banyak yang menulis pesan padaku, berterima kasih karena merasa terinspirasi. Sampai suatu hari, aku menerima undangan seminar tentang perempuan dan kemandirian. Aku diundang sebagai pembicara tamu. Saat berdiri di panggung dan melihat banyak wajah perempuan di hadapanku, aku berkata dengan mantap, dulu aku hampir kehilangan segalanya karena pengkhianatan. Tapi sekarang aku tahu, tidak ada kehilangan yang sesungguhnya, kecuali kita kehilangan harga diri. Dan aku memilih untuk mempertahankan itu. Semua orang bertepuk tangan. Dan di antara sorakan itu,
Aku menatap langit biru yang menembus jendela aula, tersenyum. Terima kasih, Tuhan. Karena dari luka, aku belajar jadi kuat. Namun, hidup punya caranya sendiri untuk menguji keteguhan hati. Beberapa bulan setelah seminar itu, aku menerima pesan tak terduga di ponselku. Sebuah pesan singkat dari nomor lama yang dulu kuhapus. Lia. Isi pesannya. Angel, aku ingin bertemu. Aku ingin meminta maaf dan memberitahumu sesuatu yang penting tentang Ridwan. Aku menatap layar lama. Jantungku berdetak cepat. Ada rasa penasaran, tapi juga firasat buruk. Dan aku tahu, kisahku belum benar-benar selesai. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam penggerebekan itu. Warga masih sering membicarakan kejadian memalukan yang menimpa Ridwan dan Lia. Meskipun waktu telah berlalu, namun aib itu masih segar di ingatan masyarakat. Nama mereka berdua menjadi bahan ejekan dan cibiran di setiap sudut lingkungan. Ridwan kini hidup terpuruk. Setelah diusir dari rumah oleh Angelita, ia menumpang di rumah Lia. Tapi hubungan mereka tak lagi seindah dulu. Rumah kontrakan kecil yang dulunya jadi tempat persembunyian penuh gairah kini berubah menjadi tempat penuh pertengkaran dan penyesalan. Mas, uang belanja bulan ini mana? Tanya Lia dengan nada tinggi. Matanya tajam menatap Ridwan yang duduk di kursi reot sambil merokok. Ridwan mendengus kesal. Kamu pikir gampang cari kerja? Setelah kejadian itu, semua orang gak mau nerima aku. Nama aku udah rusak di mana-mana. Terus aku harus makan apa? Aku juga udah dikeluarin dari salon gara-gara semua orang tahu aku pelakor. Bentak Lia, menahan tangis. Suasana rumah jadi tegang. Dinding kusam itu seakan ikut menyerap hawa panas dari pertengkaran mereka. Ridwan menatap Lia dengan penuh kejengkelan. Kamu juga yang bikin ini semua terjadi. Kalau aja kamu gak mulai goda aku waktu itu. Lia langsung memotong dengan suara keras. Jangan salahin aku. Mas, kamu yang dulu datang ke rumahku, bilang capek sama istri, bilang butuh tempat tenang. Sekarang kamu nyalahin aku. Hening. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan memecah keheningan itu. Keduanya terdiam, saling menatap dengan tatapan benci yang dulu pernah diisi cinta. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, Angelita justru semakin bersinar. Ia kini tampak jauh lebih bahagia. Rambutnya tertata rapi, wajahnya cerah dengan senyum yang tulus. Ia sudah pindah ke rumah kontrakan baru yang lebih nyaman dan memulai usaha catering kecil-kecilan. Berkat dukungan dari Pak RT Gunawan dan warga yang simpati, bisnisnya semakin berkembang. Bu Angelita, pesanan nasi kotak dari kantor kelurahan udah siap ya? Tanya seorang karyawan muda yang baru direkrutnya. Angelita tersenyum. Iya, nanti sore tolong diantar. Jangan lupa sertakan sambalnya, biar makin sedap. Setiap kali melihat keberhasilan yang ia capai, Pak RT Gunawan sering merasa bangga. Lihat tuh, Bu Angelita sekarang malah tambah sukses setelah lepas dari suaminya yang gak tahu diri, katanya kepada warga dengan senyum kagum. Sementara itu, kabar keterpurukan Ridwan dan Lia terus menyebar. Warga sering melihat Ridwan bekerja serabutan, kadang mengangkut barang di pasar, kadang jadi tukang parkir di minimarket. Lia pun terlihat murung, jarang keluar rumah, bahkan sempat kedapatan menjual perhiasannya untuk bertahan hidup. Suatu malam, Ridwan duduk di tepi jalan dekat pasar, menatap langit gelap. Rokoknya hampir habis, dan matanya kosong. Ia teringat wajah Angelita, wanita yang dulu ia sakiti tanpa ampun. Angel, kamu benar, gumamnya lirih. Karma itu nyata. Dan sekarang, aku sedang menanggung semuanya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Semua pintu sudah tertutup. Bahkan Lia, yang dulu ia bela mati-matian, kini tidak lagi memandangnya dengan kasih. Di dalam rumah, Lia duduk termenung sambil menatap foto mereka berdua yang kini penuh debu. Ia mulai menyesal, tapi penyesalan itu datang terlalu terlambat. Aku kehilangan segalanya, bisiknya. Kerja, teman, dan harga diri.
Dan Mas Ridwan, dia bukan lagi lelaki yang dulu aku cintai. Kehidupan mereka berdua kini bagaikan bayangan suram dari dosa masa lalu. Sementara Angelita melangkah maju, menata hidupnya dengan semangat baru dan harga diri yang pulih, Ridwan dan Lia justru jatuh semakin dalam kejurang penderitaan yang mereka gali sendiri. Suatu hari, ketika Angelita sedang mengantar pesanan catering ke kelurahan, ia melihat sosok yang sangat familiar di kejauhan. Ridwan, dengan baju lusuh dan wajah letih, sedang menyapu halaman kantor kelurahan sebagai pekerja kebersihan. Sejenak, waktu seolah berhenti. Ridwan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Angelita hanya menatap balik dengan tenang, tanpa amarah, tanpa belas kasihan. Ia menunduk sopan dan melanjutkan langkahnya. Bagi Angelita, masa lalu sudah selesai. Tapi bagi Ridwan, masa lalu itu adalah hukuman panjang yang akan terus menghantuinya. Dan malam itu, Ridwan akhirnya sadar. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan cinta dan kehormatan karena kesalahan sendiri. Hari-hari Angelita kini terasa berbeda. Setelah berbulan-bulan melalui badai kehidupan yang nyaris menghancurkannya, kini langkahnya terasa ringan. Meski kadang luka masa lalu masih menoreh di hati, ia belajar untuk menatap masa depan dengan keberanian. Usaha catering yang ia rintis dari nol kini semakin dikenal. Setiap pagi, aroma masakan dari dapurnya menyebar ke seluruh gang. Suara wajan beradu dengan spatula, dan tawa para pegawai kecilnya yang bekerja dengan semangat, membuat suasana rumah itu hidup kembali. Namun, di balik kesibukannya, ada satu sosok yang mulai sering hadir dalam kehidupannya. Reno, pemilik toko alat masak yang sering menjadi langganan Angelita. Reno adalah duda berusia 38 tahun, berwajah tenang, sopan, dan selalu memperlakukan Angelita dengan hormat. "Bu Angelita, pesanannya saya antar sendiri." "Ya," kata Reno suatu pagi sambil tersenyum. "Saya dengar sekarang pesanan catering ibu makin banyak." "Wah, keren sekali." Angelita tersenyum kecil, menyeka peluh di dahinya. "Alhamdulillah, Mas Reno. Rezeki memang datang kalau kita sabar." "Ya." Mereka berbincang hangat di beranda rumah. Reno tidak seperti kebanyakan lelaki yang pernah Angelita kenal. Ia tidak banyak janji, tapi perbuatannya nyata. Ia membantu mengangkat bahan masakan, mengecek kompor yang rusak, bahkan sesekali memberi saran agar bisnis catering itu lebih efisien. Tanpa sadar, kebersamaan itu membuat hati Angelita yang dulu beku mulai mencair. Tapi setiap kali ia tertawa dengan Reno, ada sedikit rasa bersalah yang mengintip dari dalam hatinya. Ia takut membuka hati lagi, takut dikhianati. Malamnya, Angelita duduk di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Ia memegang cangkir teh hangat sambil mengingat masa lalunya. "Apakah aku pantas bahagia lagi?" bisiknya pelan. Suara lembut datang dari arah pagar. "Saya pikir, ibu bukan cuma pantas bahagia, tapi juga pantas dicintai dengan cara yang benar." Angelita menoleh. Reno berdiri di sana dengan senyum tenang, membawa sekotak kecil kue yang masih hangat. "Saya lewat sini, sekalian mau kasih ini. Tadi habis coba resep baru." Angelita tertawa kecil. "Mas Reno, nanti saya bisa gendut kalau terus dikasih makanan." "Gendut karena bahagia nggak apa-apa," jawab Reno singkat tapi tulus. Mereka tertawa. Malam itu terasa hangat, bukan hanya karena teh dan kue, tapi karena hati yang perlahan saling memahami tanpa perlu banyak kata. Sementara itu, di sisi lain kota, Ridwan hidup dalam kesengsaraan yang semakin dalam. Ia kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar, tidur di gudang tua, dan sering kelaparan. Lia, yang dulu menjadi pelarian cintanya, kini tak lagi bersamanya. Suatu malam, Lia meninggalkan rumah kontrakan mereka setelah pertengkaran hebat. "Aku capek hidup kayak gini. Mas, aku nyesel kenal kamu. Semua hancur karena kamu." Ridwan hanya bisa menatapnya pergi tanpa daya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya habis oleh penyesalan. Setelah Lia pergi, Ridwan benar-benar sendirian. Kabar penderitaannya sampai ke telinga warga.
Ada yang kasihan, ada pula yang merasa puas. Tapi bagi Ridwan, setiap hari adalah pengingat dari dosa yang tak terhapuskan. Suatu sore, Ridwan duduk di bangku taman dekat masjid. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus. Ia melihat dari kejauhan Angelita lewat, mengenakan baju sederhana namun anggun. Di sampingnya, Reno berjalan sambil membawakan kotak catering besar. Mereka tampak tertawa bersama. Ridwan menunduk. Dadanya sesak. Itu dia, gumamnya lirih. Dia terlihat bahagia. Air matanya menetes. Aku pantas dapat ini. Aku kehilangan perempuan yang tulus karena kebodohanku sendiri. Sore itu, Ridwan berjalan menuju masjid. Ia duduk lama di terasnya, berdoa lirih. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menyesal dan ingin berubah. Tapi ia tahu, tak ada jalan kembali ke masa lalu. Beberapa minggu kemudian, Reno datang ke rumah Angelita membawa kabar bahagia. "Bu Angelita," katanya dengan senyum lembut, "saya dapat proyek besar dari hotel baru. Mereka mau kerja sama dengan catering ibu." Angelita hampir tak percaya. "Serius, Mas? Itu artinya bisnis saya bisa berkembang pesat." Reno mengangguk. "Dan saya akan bantu ibu sepenuhnya." Tapi, ia terdiam sejenak, lalu menatap mata Angelita dengan serius. "Saya juga ingin bantu bukan cuma di usaha, tapi dalam hidup ibu." Angelita tertegun. "Mas Reno maksudnya?" Reno menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu ibu sudah banyak terluka. Tapi saya ingin jadi seseorang yang gak akan nyakitin ibu. Kalau ibu izinkan, saya ingin masuk ke hidup ibu bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk membuat ibu tidak sendirian lagi." Hening. Hanya suara angin sore yang berhembus pelan. Air mata menetes di pipi Angelita. Bukan air mata sedih, tapi keharuan yang menenangkan. "Mas Reno," katanya lirih, "saya takut memulai lagi. Tapi, saya juga lelah hidup dalam ketakutan." Reno tersenyum lembut. "Saya nggak akan minta ibu langsung percaya. Biarkan waktu yang buktikan." Angelita mengangguk pelan. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berbeda, hangat, damai, dan perlahan membangunkan hatinya yang sempat mati. Malam itu, di kamar sederhana yang dulu penuh tangis, kini hanya ada keheningan dan rasa syukur. Angelita menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Dulu aku menangis karena kehilangan. Sekarang aku tersenyum karena Tuhan menggantikan dengan sesuatu yang lebih berharga." Sementara di luar sana, Ridwan berjalan sendirian di bawah hujan, menatap rumah yang dulu menjadi saksi pengkhianatannya. Dan di sanalah perbedaan mereka terlihat jelas. Yang satu menanggung karma, yang lain memetik ketulusan. Pagi itu, matahari bersinar lembut. Udara terasa sejuk dan tenang, seolah alam ikut menyambut hari istimewa dalam hidup Angelita. Di halaman rumah sederhana yang dulu penuh luka, kini berdiri tenda putih berhias bunga mawar dan melati. Kursi tersusun rapi, aroma nasi kuning dan ayam panggang dari dapur menguar menggoda. Hari ini, Angelita menikah lagi. Setelah sekian lama menutup hati, ia akhirnya menemukan cinta yang tulus, cinta yang tak datang dengan janji manis, melainkan dengan ketulusan dan kesabaran. Reno, lelaki yang sabar mendampinginya sejak masa-masa sulit, kini berdiri gagah mengenakan kemeja putih dan sarung songket, menunggu di depan penghulu dengan wajah tenang tapi haru. Angelita melangkah perlahan keluar dari kamar, diapit oleh Bu Weni, tetangga yang sudah ia anggap seperti ibu sendiri. Gaunnya sederhana, kebaya putih dengan selendang emas lembut di bahunya. Tak ada kemewahan, tapi setiap langkahnya memancarkan keanggunan dan kekuatan seorang perempuan yang berhasil bangkit dari kehancuran. Warga mulai berbisik kagum. "Masya Allah, cantik banget Bu Angelita, kayak bidadari," ucap seorang ibu sambil tersenyum. Pak RT Gunawan yang duduk di barisan depan tak bisa menahan senyum bangga. "Dulu saya lihat dia hancur, sekarang dia bangkit dan bisa bahagia lagi. Ini contoh buat semua orang." Penghulu mulai membacakan ijab kabul.
Suara Reno terdengar mantap dan penuh keyakinan saat ia mengucapkan kalimat sakral itu. Saya terima nikahnya Angelita binti Harun dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 10 gram. Dibayar tunai. Suara takbir kecil bergema. Air mata mengalir di pipi Angelita. Tapi kali ini bukan air mata duka. Ia menatap Reno dengan senyum penuh rasa syukur. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa benar-benar dihargai dan dicintai dengan tulus. Usai akad, acara dilanjutkan dengan resepsi sederhana di halaman rumah. Musik lembut mengalun, anak-anak berlarian membawa balon, warga bersalaman memberi ucapan selamat. Reno menggenggam tangan Angelita erat. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan ini," katanya pelan. Angelita tersenyum. "Bukan saya yang harus berterima kasih, Mas. Tuhanlah yang mengirim seseorang sebaik kamu untuk menyembuhkan luka yang pernah dalam." Mereka saling menatap, dan dalam tatapan itu, ada janji yang tak perlu diucapkan. Janji untuk saling menjaga, bukan menyakiti. Namun di sisi lain kota, Ridwan berjalan sendirian di tepi jalan. Bajunya kumal, wajahnya tirus, dan langkahnya gontai. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya lagi setelah ketahuan mencuri beberapa barang di tempat kerjanya. Hidupnya benar-benar hancur. Lia sudah pergi entah kemana, dan keluarganya pun menolak membantu. Saat melewati warung, Ridwan mendengar suara dari televisi kecil di pojok ruangan. "Breaking news lokal," ujar pembawa acara TV. Kisah inspiratif seorang janda bernama Angelita yang bangkit dari pengkhianatan dan kini sukses dengan bisnis cateringnya. Baru-baru ini, ia juga resmi menikah dengan pengusaha alat masak, Reno. Ridwan terpaku. Tubuhnya kaku. Nama itu, nama yang dulu ia sia-siakan, kini disebut sebagai sosok inspiratif di televisi. Ia melangkah mendekat, menatap layar yang menampilkan Angelita tersenyum bersama Reno di acara pernikahan mereka. Wajahnya tampak bahagia, auranya berbeda, begitu damai dan berkelas. Ridwan menatap lama, matanya memanas. "Angel, kamu benar-benar bahagia sekarang," bisiknya lirih. "Dan aku cuma bisa menyesal." Ia menunduk, air matanya jatuh ke tanah kering di bawah kakinya. Semua dosa, semua pengkhianatan yang ia lakukan dulu kini kembali dalam bentuk penderitaan yang nyata. Sementara itu, malam setelah pesta pernikahan, Angelita duduk di beranda rumah barunya bersama Reno. Di depan mereka, lampu taman berkelap-kelip lembut. "Mas," ujar Angelita pelan, "kadang aku masih teringat masa lalu. Semua yang terjadi dulu masih seperti mimpi buruk." Reno menatapnya lembut. "Wajar. Sayang, luka nggak hilang begitu saja. Tapi aku janji, aku akan jadi alasan kenapa kamu nggak akan terluka lagi." Angelita menatap wajah suaminya dengan penuh haru. "Kamu tahu nggak, dulu aku pikir cinta itu cuma menyakitkan. Tapi kamu membuktikan sebaliknya." Reno tersenyum. Ia menggenggam tangan Angelita lebih erat. "Kita berdua sudah sama-sama terluka di masa lalu. Sekarang, kita sembuhkan bersama-sama." Suasana malam terasa hangat. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati dari taman kecil di samping rumah. Angelita menatap langit, tersenyum. "Tuhan, terima kasih. Aku nggak minta balas dendam lagi. Cukup dengan kebahagiaan ini, aku tahu Engkau sudah menegakkan keadilan." Beberapa bulan kemudian, bisnis catering Angelita semakin maju. Ia dan Reno membuka cabang baru dan mempekerjakan banyak warga sekitar. Nama Angelita dikenal sebagai pengusaha sukses yang rendah hati dan dermawan. Suatu hari, ketika Angelita mengantarkan bantuan makanan ke panti asuhan, ia melihat sosok kurus di pinggir jalan sedang meminta-minta. Tatapan mereka bertemu. Ridwan. Wajah Ridwan kaget melihat Angelita. Ia menunduk dalam-dalam. Malu bukan main. "Angel, maafkan aku." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Angelita hanya menatapnya sebentar, lalu berkata tenang, "Aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Tapi maaf tidak selalu berarti aku akan kembali."
Ia kemudian melangkah pergi bersama Reno, meninggalkan Ridwan yang terisak di pinggir jalan, menatap punggung wanita yang dulu ia hancurkan. Wanita yang kini berdiri lebih tinggi darinya, bukan karena dendam, tapi karena kebesaran hati. Malam itu, di rumah barunya, Angelita duduk bersama Reno menatap bintang. Ia bersyukur. Semua penderitaan yang dulu terasa seperti kutukan, kini berubah menjadi berkah. Dari pengkhianatan, ia belajar keteguhan. Dari rasa sakit, ia belajar memaafkan. Dan dari kehilangan, ia menemukan cinta yang sejati. Karma memang datang lambat, ucapnya pelan sambil tersenyum. Tapi Tuhan selalu tahu cara menempatkan keadilan di waktu yang tepat. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, kebahagiaan Angelita lengkap sudah. Ia bukan lagi wanita yang menangis karena pengkhianatan, melainkan wanita yang tersenyum karena kemenangan hati dan cinta yang tulus. 3 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan Angelita dan Reno. Waktu berjalan cepat, tapi kenangan pahit masa lalu telah benar-benar memudar, tergantikan oleh hari-hari yang penuh kedamaian. Rumah mereka kini berdiri megah di pinggiran kota, dikelilingi taman kecil yang selalu harum oleh bunga melati, bunga yang dulu menjadi saksi awal cinta mereka. Di halaman depan, tampak seorang anak kecil berlari-lari sambil tertawa, memegang balon warna-warni. Dialah Rania, buah hati pertama dari pernikahan mereka. Gadis kecil berusia 2 tahun dengan mata bulat dan senyum manis yang selalu membawa kebahagiaan di setiap langkahnya. Rania, jangan lari jauh-jauh, sayang, panggil Angelita sambil tertawa kecil, mengenakan daster santai tapi tetap terlihat anggun. Reno datang dari arah mobil, membawa sekantong buah. Ia menatap istrinya dengan lembut. Setiap kali lihat kamu tertawa, aku bersyukur pernah menunggu dengan sabar. Angelita tersenyum, menatap Reno penuh cinta. Dan aku bersyukur pernah disakiti. Mas, kalau bukan karena luka itu, aku mungkin gak akan pernah bertemu seseorang sebaik kamu. Mereka saling menatap, dan di antara tatapan itu, ada cinta yang tenang, cinta yang lahir bukan dari janji, tapi dari pengorbanan dan ketulusan. Sore itu, rumah Angelita ramai. Beberapa warga datang untuk mengikuti pelatihan memasak gratis yang diadakan oleh Catering Angelita dan Reno, usaha yang kini berkembang pesat dengan 4 cabang di seluruh kota. Bahkan, salah satu media nasional pernah menulis artikel berjudul "Dari Pengkhianatan Menjadi Inspirasi, Kisah Angelita, Istri yang Bangkit dan Sukses Bersama Cinta Baru." Setiap kali membaca artikel itu, Angelita hanya tersenyum. Ia tak lagi merasa perlu membalas masa lalunya dengan kemarahan. Ia sudah cukup membalasnya dengan keberhasilan. Pak RT Gunawan pun sering datang ke rumah mereka. Wah, saya dulu nggak nyangka, Bu Angelita yang dulu saya lihat hancur bisa jadi sehebat ini, ujarnya bangga. Angelita menjawab dengan senyum rendah hati. Semua karena doa warga juga, Pak. Waktu saya jatuh, banyak yang masih mau menolong. Pak RT tertawa, kalau semua perempuan sekuat ibu, nggak bakal ada yang takut menghadapi hidup. Namun di sisi lain kota, kisah berbeda terjadi. Ridwan kini hidup sebatang kara. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, dan wajahnya jauh dari sosok pria yang dulu gagah dan percaya diri. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran rel kereta. Setelah bertahun-tahun menanggung akibat dari perbuatannya, ia benar-benar kehilangan segalanya. Pekerjaan, teman, bahkan keluarga. Suatu malam, hujan deras turun. Ridwan duduk di sudut gubuknya yang bocor, memandangi foto lusuh dirinya bersama Angelita di masa lalu, foto yang sobek di ujungnya. Air matanya jatuh. Kamu sekarang pasti bahagia, ya, Angel, katanya lirih, suara serak menahan tangis. Dulu aku pikir aku menang. Tapi ternyata, akulah yang kalah sejak awal. Lalu ia terbatuk keras. Tubuhnya menggigil. Tak ada yang menolong. Tak ada yang peduli. Dunia seolah menutup pintu untuknya. Di luar, hujan terus turun, menutupi suara tangis seorang lelaki yang dulu pernah menghancurkan cinta tulus yang ia miliki. Beberapa hari kemudian,
warga sekitar menemukan Ridwan tergeletak lemah di pinggir jalan. Ia dibawa ke puskesmas, tapi nyawanya tak tertolong. Dan di dalam saku bajunya, hanya ditemukan selembar foto dirinya bersama Angelita saat hari pernikahan mereka dulu. Di belakang foto itu tertulis dengan tulisan tangan yang bergetar, "Maafkan aku, Angel. Aku mencintaimu terlalu terlambat." Sementara itu, Lia, sang pelakor, hidup dalam penyesalan yang tak kalah pahit. Setelah meninggalkan Ridwan, ia sempat bekerja di kota lain, tapi karena reputasinya sudah buruk, ia tak diterima dimanapun. Ia mencoba memperbaiki diri, tapi bayang-bayang masa lalunya terus menghantuinya. Setiap kali melihat pasangan bahagia, hatinya terasa sakit. Ia sering menatap cermin dan berkata, "Seandainya dulu aku nggak merebut kebahagiaan orang lain, mungkin hidupku nggak akan seburuk ini." Ia kini tinggal bersama ibunya di desa, menjual gorengan di pinggir jalan. Meski hidup sederhana, tapi hatinya tak pernah benar-benar tenang. Suatu hari, tanpa sengaja, Angelita membaca berita kecil di koran lokal tentang meninggalnya Ridwan. Ia menatap koran itu lama. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, hanya ketenangan. Ia menatap keluar jendela, melihat Rania berlari di taman sambil tertawa bersama Reno. "Mas, Ridwan sudah nggak ada," ucapnya perlahan. Reno menghentikan langkahnya sejenak. "Kamu sedih?" Angelita menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya kasihan. Karena aku tahu, karma datang bukan untuk membalas, tapi untuk mengajari." Reno tersenyum lembut. "Dan kamu sudah lulus dari pelajaran itu dengan nilai sempurna." Angelita tersenyum, menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. "Aku harap dia tenang di sana. Aku sudah memaafkannya sejak lama." Tahun-tahun berikutnya berjalan damai. Angelita dan Reno membuka yayasan sosial bernama Pelita Hati, yang menampung para janda dan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ia ingin agar tak ada lagi perempuan yang harus hancur karena pengkhianatan seperti dirinya dulu. Setiap kali berdiri di depan mereka, Angelita selalu berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Kita boleh hancur, tapi jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Karena kadang, luka terdalam adalah jalan menuju kebahagiaan sejati." Dan setiap kali ia berkata begitu, Reno selalu menatapnya dengan kagum, karena ia tahu, di hadapannya berdiri perempuan luar biasa yang telah menaklukkan luka dengan cinta dan ketulusan. Suatu malam, setelah menidurkan Rania, Angelita duduk di beranda bersama Reno. Bulan bersinar terang, angin berhembus pelan membawa aroma melati dari taman. "Mas," katanya pelan, "kamu tahu apa hal terbaik dalam hidupku?" "Apa itu?" tanya Reno, menatapnya. "Bukan saat aku sukses. Bukan saat aku bangkit, tapi saat aku bisa memaafkan tanpa harus membenci lagi." Reno tersenyum dan meraih tangannya. "Dan hal terbaik dalam hidupku adalah bisa mencintai perempuan sekuat kamu." Angelita bersandar di bahunya. Malam itu terasa hangat, damai, dan sempurna. Ia menutup mata, membiarkan masa lalunya pergi bersama angin, sementara masa depannya terus bersinar bersama cinta sejati yang kini ia genggam. "Tuhan," bisiknya, "terima kasih sudah menukar air mataku dengan kebahagiaan yang tak ternilai." Dan di bawah cahaya bulan, kisah Angelita benar-benar berakhir. Bukan dengan dendam, bukan dengan luka, melainkan dengan cinta, ketulusan, dan kemenangan seorang wanita yang pernah disakiti tapi tak pernah dikalahkan. Tamat.